Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmawati Irawan, kelas R6 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Baik, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi teori ekonomi untuk memenuhi tugas kuliah saya. Semoga bermanfaat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang dan masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, ada dua jenis teori ekonomi. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, teori ekonomi mikro ini fokus pada keputusan yang diambil oleh individu atau perusahaan kecil. Misalnya, bagaimana seseorang konsumen memilih barang yang akan dibeli atau bagaimana sebuah toko menentukan harga jual. Nah, teori ekonomi mikro ini melihat ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, mempelajari hal-hal seperti inflasi atau kenaikan harga, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, seberapa cepat ekonomi ini berkembang. Nah, kenapa sih teori ekonomi itu penting? Nah, jadi teori ekonomi ini membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bisa jadi panduan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat. Nah, dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang dan sumber daya yang kita miliki. Nah, baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya. Nah, ini mempelajari bagaimana orang, kelompok, dan negara mengatur sumber daya yang ada untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, cabang-cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro. Ini melihat keputusan yang diambil oleh individu atau perusahaan kecil. Contohnya, bagaimana seseorang memilih barang di toko. Selanjutnya, ekonomi makro. Ini fokus pada keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran. Selanjutnya, ekonomi moneter, mempelajari tentang uang dan bank. Selanjutnya, ekonomi publik, mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya, ekonomi internasional, melihat perdagangan antara negara-negara. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Nah, pada mulanya perkembangan teori ekonomi ini diawali oleh Adam Smith. Nah, beliau ini dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Beliau ini menulis buku yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, dalam bukunya dia memperkenalkan ide bahwa jika orang mengejar keuntungan pribadi itu bisa membantu masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini disebut dengan tangan tak terlihat. Nah, selanjutnya yaitu teori klasik. Nah, setelah Adam Smith muncul para pemikir lain seperti David Ricardo dan John Stuart Mill. Nah, mereka ini mengembangkan teori klasik yang menekankan pentingnya perdagangan bebas dan persaingan di pasar. Nah, baik, selanjutnya yaitu teori Keynesian. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi besar di tahun 1930-an, muncullah John Maynard Keynes. Dia ini mengajukan gagasan bahwa pemerintah itu perlu ikut campur dalam perekonomian untuk membantu mengatasi masalah seperti kemiskinan dan inflasi. Nah, selanjutnya yaitu zaman modern. Nah, di zaman sekarang kan ada banyak banget ya cabang baru dalam ekonomi seperti ekonomi perilaku yang menggabungkan psikologi untuk memahami bagaimana orang mengambil keputusan ekonomi. Nah, jadi perkembangan teori ekonomi ini membantu kita memahami bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana kita bisa mengelola masalah ekonomi yang muncul. Nah, teori-teori ini juga terus berkembang seiring dengan perubahan di masyarakat dan di dunia. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, apa sih itu elastisitas? Jadi, elastisitas adalah cara untuk melihat seberapa besar perubahan harga yang mempengaruhi jumlah barang yang dibeli atau permintaan atau yang dijual, yaitu penawaran. Nah, baik, selanjutnya elastisitas permintaan. Yang pertama, pemulihan elastisitas. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang mau dibeli.
Elastisitas, jika harga naik sedikit, jumlah yang dibeli turun banyak. Nah, contohnya barang-barang yang ada banyak pilihan seperti pakaian. Selanjutnya inelastis. Nah, jika harga naik, jumlah yang dibeli hanya turun sedikit. Contohnya barang-barang seperti obat-obatan. Selanjutnya elastisitas uniter. Nah, perubahan harga dan jumlah yang dibeli seimbang. Contohnya barang-barang tertentu yang harganya cukup stabil. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini menunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Nah, elastisitas, jika harga naik, maka jumlah yang dijual naik banyak. Contohnya barang-barang yang mudah diproduksi seperti makanan ringan. Selanjutnya inelastis. Nah, jika harga naik, jumlah yang dijual hanya naik sedikit. Contohnya barang-barang yang sulit diproduksi seperti mobil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti. Nah, semakin banyak pilihan maka semakin elastis permintaannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan barang. Nah, barang yang sangat dibutuhkan itu cenderung elastis. Selanjutnya waktu. Nah, dalam jangka panjang orang bisa mencari alternatif sehingga elastisitas bisa berubah. Nah, jadi memahami elastisitas ini penting ya bagi bisnis dan pemerintah. Jadi dengan mengetahui seberapa sensitif pasar terhadap perubahan harga, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai produksi dan penetapan harga. Selanjutnya yaitu materi teori biaya dan penerimaan. Yang pertama teori biaya. Nah, jadi biaya ini adalah semua uang yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa. Nah, ini juga termasuk semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biaya. Yang pertama biaya tetap. Nah, ini adalah biaya yang tidak berubah, jadi tidak peduli berapa banyak yang diproduksi. Contohnya sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Yang kedua yaitu variabel biaya, adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Misalnya biaya bahan baku untuk membuat produk. Selanjutnya yaitu biaya campuran. Nah, ini tuh adalah kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Mengapa sih biaya itu penting? Yang pertama, untuk membantu kita mengatur pengeluaran. Yang kedua, untuk menentukan harga jual barang. Nah, kan kita untuk nentuin harga jual barang itu harus mengetahui modal yang kita keluarkan terlebih dahulu atau biaya yang kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa menentukan harga jual barangnya. Yang ketiga, dengan memahami biaya, perusahaan bisa menghitung berapa banyak keuntungan yang bisa didapat. Nah, dengan kita tahu biayanya berapa atau modalnya berapa, kita bisa nentuin dan menghitung keuntungan kita itu berapa gitu. Selanjutnya yaitu teori penerimaan. Nah, apa itu penerimaan? Jadi penerimaan adalah total uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan total. Nah, pendapatan total ini dihitung dengan mengalikan harga jual barang dengan jumlah yang terjual. Misalnya, jika saya menjual 100 barang dengan harga 50.000, nah, maka pendapatan totalnya adalah 5 juta. Nah, baik, selanjutnya yaitu laba. Nah, laba adalah uang yang didapat setelah mengurangi semua biaya dari total pendapatan atau keuntungan kita. Itu rumusnya adalah laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Memahami teori biaya dan penerimaan itu penting ya bagi perusahaan, karena dengan mengetahui berapa banyak biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak uang yang masuk nih, jadi perusahaan itu dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang produksi dan harga jual serta memaksimalkan keuntungan mereka.
Nah, baik, materi selanjutnya yaitu teori produksi. Nah, apa sih itu teori produksi? Nah, jadi produksi itu intinya adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang atau jasa. Jadi, ini tuh tentang bagaimana kita mengubah bahan mentah menjadi produk yang siap dijual. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu yang pertama tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu yaitu orang-orang yang bekerja untuk membuat barang, misalnya karyawan di pabrik. Selanjutnya modal. Nah, modal itu yaitu uang dan alat yang digunakan untuk produksi seperti mesin, gedung, dan peralatan. Selanjutnya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah bahan mentah dari alam seperti kayu, udara, dan mineral yang digunakan untuk membuat produk. Selanjutnya teknologi. Nah, cara dan alat yang digunakan untuk membuat proses produksi lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara input, faktor-faktor yang digunakan, dan output barang atau jasa yang dihasilkan. Misalnya, jika kita menambah jumlah pekerja atau mesin, kita berharap jumlah barang yang dihasilkan juga bertambah. Selanjutnya ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Nah, ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa jika kita terus menambah satu faktor produksi, misalnya menambah pekerja, nah sementara faktor lainnya tetap, misalnya jumlah mesin. Nah, pada awalnya hasil produksinya akan meningkat. Namun setelah titik tertentu menambah pekerja lagi itu justru akan menghasilkan tambahan output yang semakin sedikit. Nah, ini disebut dengan titik jenuh. Nah, selanjutnya ada tujuan kegiatan perusahaan. Nah, tujuan utama dari kegiatan perusahaan adalah yang pertama memenuhi permintaan pasar, menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya mendapat keuntungan. Nah, pastikan bahwa uang yang diperoleh dari penjualan lebih besar dari biaya produksi. Selanjutnya meningkatkan efisiensi menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efektif agar biaya dapat ditekan dan produktivitas meningkat. Baik, materi selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen adalah cara kita memahami bagaimana orang memilih dan membeli barang atau jasa. Nah, ini mencakup semua langkah yang diambil konsumen, mulai dari mencari informasi, memilih produk, hingga akhirnya membeli. Selanjutnya, contoh perilaku konsumen. Misalnya, ketika ada seorang ibu yang ingin membeli sayur. Nah, ibu ini sebelum membeli sayur akan mempertimbangkan harga dan kualitas sayur tersebut dulu kan. Nah, jika ibu ini lebih peduli pada kualitas, maka mungkin ibu ini tidak masalah gitu ketika dia harus membayar lebih untuk sayur yang segar. Selanjutnya ada struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah cara untuk melihat bagaimana suatu pasar diorganisasi. Nah, ini mencakup jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang dijual, dan seberapa mudah orang bisa masuk atau keluar dari pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya, yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Selanjutnya, produk yang dijual hampir sama atau homogen. Selanjutnya, semua orang tahu tuh harga dan kualitas produk. Selanjutnya, mudah untuk masuk atau keluar dari pasar. Contohnya, pasar sayur atau pasar buah. Selanjutnya ada pasar monopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya ada satu penjual di pasar. Yang kedua, produk yang dijual ini tidak ada penggantinya. Yang ketiga, penjual bisa menentukan harga sendiri. Yang keempat, sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar ini. Contohnya, perusahaan listrik negara. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya, yang pertama, banyak penjual, tapi produk yang dijual ini sedikit berbeda atau diferensiasi produk. Yang kedua, ada penjual punya sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Yang ketiga, mudah bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing. Contohnya, restoran cepat saji. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Ciri-cirinya, yang pertama,
hanya ada beberapa penjual besar di pasar. Yang kedua, produknya ini bisa sama atau sedikit berbeda. Yang ketiga, penetapan harganya sering dilakukan bersama oleh para penjual. Yang keempat, ada hambatan untuk masuk ke pasar seperti biaya tinggi. Contohnya pasar telekomunikasi atau industri mobil. Nah, memahami struktur pasar itu penting ya, karena mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, harga barang, dan pilihan yang tersedia untuk konsumen. Nah, dengan mengetahui jenis struktur pasar, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran dan produksi yang lebih baik. Nah, konsumen juga bisa memahami mengapa harga barang bisa berbeda-beda dan pilihan produk yang ada di pasaran. Baik, materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Nah, apa sih pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah uang yang diterima oleh semua orang dan rumah tangga di suatu negara dalam satu tahun. Nah, ini tuh mencakup semua pendapatan dari pekerjaan, usaha, dan investasi yang dilakukan di negara tersebut. Nah, mengapa sih pendapatan nasional itu penting? Yang pertama, karena indikator ekonomi. Nah, pendapatan nasional digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin baik kondisi perekonomiannya. Selanjutnya, dasar kebijakan pemerintah. Nah, data ini membantu pemerintah merencanakan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya ada perbandingan antar negara. Nah, pendapatan nasional memungkinkan kita untuk membandingkan perekonomian antar negara. Selanjutnya ada cara menghitung pendapatan nasional. Nah, ada beberapa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Nah, ini menghitung nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Nah, yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Baik, selanjutnya ada konsep terkait pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. Nah, ini adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Nah, ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun luar negeri. Yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau NNP. Ini adalah pendapatan nasional setelah dikurangi penyusutan modal seperti kerusakan mesin atau bangunan. Nah, dengan memahami pendapatan nasional, kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara dan bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Baik, selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, tetapi produk yang dijual ini tidak identik. Nah, setiap penjual menawarkan produk yang serupa namun memiliki perbedaan dalam hal kualitas, merek, desain, atau fitur lain. Nah, ini memungkinkan penjual untuk memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan harga. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama ada banyak penjual dan pembeli. Nah, terdapat banyak perusahaan yang bersaing untuk menjual produk mereka, sama seperti di pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk dalam bahasa Inggris, different artinya berbeda. Nah, jadi diferensiasi produk adalah perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Misalkan ketika kita pergi ke supermarket, nah di sana pasti kita menemukan banyak sekali merek pasta gigi ya, di mana setiap merek itu memiliki keunggulan tersendiri gitu, memiliki keunggulan masing-masing. Nah, misalkan ada yang fokusnya untuk memutihin gigi, terus ada yang memakai bahan-bahan alami gitu kan, banyak sekali ya. Itu dinamakan dengan diferensiasi produk.
Nah, selanjutnya ada kendali terbatas atas harga. Nah, meskipun setiap penjual dapat menentukan harga untuk produknya sendiri, tapi mereka ini tidak dapat mematok harga yang terlalu tinggi gitu, karena ada banyak pilihan lain bagi konsumen. Nah, selanjutnya ada hambatan masuk rendah. Nah, perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke pasar ini tanpa banyak hambatan, sehingga persaingan tetap terjaga. Nah, selanjutnya ada persaingan non-harga. Nah, jadi penjual ini seringkali bersaing bukan hanya dalam hal harga, tapi dari melalui iklan, promosi, dan layanan pelanggan untuk menarik perhatian konsumen. Nah, selanjutnya ada contoh persaingan monopolistik. Yang pertama, industri pakaian. Nah, banyak merek pakaian yang menawarkan produk dengan desain dan kualitas berbeda meskipun fungsinya sama. Selanjutnya ada restoran cepat saji. Nah, berbagai restoran menawarkan makanan cepat saji dengan menu yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya mereka menjual jenis makanan yang sama, seperti burger atau ayam goreng. Nah, persaingan pasar monopolistik ini memberikan variasi pilihan bagi konsumen karena adanya diferensiasi produk. Nah, ini juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar. Dengan banyaknya pilihan dan persaingan yang sehat, maka konsumen mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Nah, jadi konsumen juga dapat memilih produk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing atau sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Baik, materi selanjutnya ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, apa itu pasar bebas? Jadi, pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan penjual belian tanpa campur tangan pemerintah. Nah, di pasar ini harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Artinya, produsen bebas menentukan produk yang ingin dibuat dan konsumen bebas memilih barang yang ingin dibeli. Nah, selanjutnya ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, kebebasan ekonomi. Nah, setiap orang atau perusahaan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa batasan dari pemerintah. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Nah, banyak pelaku usaha bersaing dengan mendapatkan konsumen, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya ada minimnya intervensi pemerintah. Nah, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas gitu untuk menjaga persaingan yang sehat, bukan sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya ada kebebasan menentukan harga. Nah, harga barang ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan dan penawaran, bukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada contoh pasar bebas. Nah, yang pertama ada perdagangan internasional. Negara-negara yang menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan satu sama lain seperti dalam perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Selanjutnya ada pasar barang konsumsi, di mana berbagai merek bersaing menawarkan produk serupa seperti pakaian atau makanan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terkait pasar bebas. Nah, meskipun pasar bebas mengedepankan kebebasan individu gitu ya, namun pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang mendukung pasar. Nah, beberapa kebijakan pemerintah yang relevan antara lain, yang pertama regulasi untuk menggantikan monopoli. Nah, pemerintah perlu mengawasi agar tidak ada satu perusahaan yang mendominasi pasar sehingga merugikan konsumen. Nah, selanjutnya ada perlindungan konsumen. Nah, jadi perlindungan konsumen itu adalah menetapkan standar kualitas produk dari keamanan konsumen agar terlindungi dari barang-barang yang berbahaya.
Selanjutnya ada kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak adalah menetapkan pajak yang adil untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha berkontribusi pada perekonomian tanpa membebani mereka secara berlebihan. Selanjutnya ada dukungan untuk usaha kecil dengan memberikan bantuan kepada usaha kecil agar mereka ini bisa bersaing di pasar bebas dengan perusahaan besar. Nah, jadi pasar bebas ini memberikan banyak keuntungan seperti kebebasan dalam berbisnis dan inovasi yang lebih tinggi. Namun perlu ada kebijakan pemerintah yang tepat untuk menjaga agar pasar tetap sehat dan adil bagi semua pelaku ekonomi. Nah, dengan kombinasi antara kebebasan pasar dan regulasi yang bijak, maka diharapkan perekonomian dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian suatu negara. Nah, keduanya ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi saling terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini pengertiannya adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan negara, terutama dalam hal pajak dan belanja. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan kontraktif. Nah, ini tuh mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Contohnya yaitu pengeluaran untuk infrastruktur. Nah, pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun jalan, jembatan, atau sekolah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengurangan pajak. Nah, pemerintah menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan suku bunga atau membeli sekuritas. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga atau menjual sekuritas. Contohnya yaitu penurunan suku bunga. Nah, bank sentral menurunkan acuan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Selanjutnya ada operasi pasar terbuka. Nah, bank sentral ini membeli obligasi pemerintah untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Selanjutnya ada perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter. Nah, dari segi pelaksananya, kebijakan fiskal ini diambil oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia. Nah, dari fokusnya, kebijakan fiskal ini lebih fokus pada anggaran belanja dan pajak, sementara kebijakan moneter ini fokusnya pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, jadi kebijakan fiskal dan moneter ini sangat penting dalam mengatur perekonomian. Keduanya memiliki peran masing-masing, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan yang stabil, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan memahami kedua kebijakan ini, kita bisa lebih memahami bagaimana pemerintah dan bank sentral bekerja untuk menjaga kesehatan ekonomi negara.
Baik, selanjutnya ada perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka adalah sistem yang melibatkan interaksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor barang serta jasa. Nah, dalam model ini terdapat 4 sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar. Nah, keuntungannya yaitu meliputi akses ke produk lebih murah, pertukaran teknologi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, perekonomian terbuka juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pasar global dan fluktuasi nilai tukar. Baik, selanjutnya ada perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka adalah sistem yang melibatkan interaksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor barang serta jasa. Nah, dalam model ini terdapat 4 sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar. Nah, keuntungannya yaitu meliputi akses ke produk lebih murah, pertukaran teknologi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, perekonomian terbuka juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pasar global dan fluktuasi nilai tukar.